Kausil mengadang. Tujuan hari ini Bapak rencananya hari ini mengadang adalah nagari yang terpilih dalam launching inovasi Pak isi kame. Berdasarkan informasi dari Pak Kasim, nanti akan diisi berbagai macam informasi tentang kesehatan. Terus nanti Bapak Ibu juga memasukkan buku KIA di dalamnya. Terus bisa dibawa pulang dan tugas ibu adalah membaca permasalahan apa saja permasalahan kesehatan dari yang ada di dalam kampus ini. Mungkin kita berterima kasih sekali kepada Pak Kasih karena belakangan ini sudah kerja Puskesmas Dukuh sebagai launching dari pemberian kampus isi kami. Nanti kami juga akan insya akan mendukung setiap kegiatan yang Bapak Kasih lakukan di Lumpur, begitu juga kita mendukung. Nanti apa tujuan utama pemberian isi kami mungkin lebih bagusnya Pak Kasih sendiri. Hormati, ini merupakan tindak lanjut inovasi yang pernah diuji coba di bulan Oktober tahun 2019 di Posyandu ini, di Posyandu Anggrek 1 Nagari Limogada. Karena 1 tahun yang lalu itu ada sebuah proyek perubahan karena saya mengikuti di kelas P4. Nah, kemudian lahirlah yang namanya KIS kami. KIS kami artinya Kampir Informasi Sehat Promosi Kaya akan Media Edukasi Kesehatan. Jadi Kampir itu biasanya betul dekat Pak Wali biasa dipakai untuk bayi mencari lauk, mencari ikan, dimasukkan dalam kok. Sebagian adunya untuk tampil nasi. Anuang awak dan dulu untuk tampil sirih. Adunya dipakai itu. Jadi Kampir ini pertama kali saya cari di desa di mana ada orang buat kampian model kok. Abi dan Citra lah menunjukkan. Ada di Lumpuh. Artinya ada di Lumpuh. Cuman orang membeli itu nak kayak, ya, dia pakai ibu itu. Tak tunggu. Amba minta waktu itu ya agak banyak 20 tak sanggup. Sanggupnya agak 10 dulu ya. Nah, 10 itu sebagai contoh. Dan alhamdulillah karena di Limbogadang ini sama ini kita berdayakan pokok. Akhirnya mau bawa ke Kambang. Ke Kambang membuat pun 600 buah. 600 buah itu. 600 buah membuat. Kampir kok ditambah ada kelompok memang kelompok pengrajin yang menganyam kok. Atau di Piet Nagari itu, di situ banyak orang pandai, ada kelompok. Sehingga kelompok itu merasa beruntung. Itu diberikan proyek. Nah, dapat proyek itu waktu Rayo Batang, itu pesan dengan beliau itu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, jadi yang Kampir itu ibu-ibu itu gunakan kini di Posyandu untuk tampil leaflet. Gunanya leaflet. Misalnya leaflet tentang P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Komunikasi. Cukup ibu bawa itu dalam persiek bulan kini. Itu ibu kadar itu bukan ibu kadar ya. Ibu kadar itu diagen ke ibu-ibu. Kemudian disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan oleh ibu itu. Misalnya ibuku hamil, nah cocok tentang P4K. Atau ibuku punya bayi yang masih menyusui, tentang asi susu. Tapi memang tanggung jawab kawan-kawan puskesmas itu harus ada. Artinya dari prokes, dia akan bidang kita nanti harus berkoordinasi terus. Artinya kalau ibu hamil, saya bicara tentang ibu hamil kan gitu. Sehingga dari pengetahuan yang didapatkan karena rajin membaca, saya ingat kata-kata Pak Wali dulu bahwa membaca itu jendela ilmu ya Pak Wali. Jembatan. Nah, jembatan ilmu. Jadi dengan membaca bertambah pengetahuan. Sebab seharusnya di Posyandu kan ada 5 meja. Lalu meja 4 itu kan meja 4 itu penyuluhan. Nah, selama aku kadang-kadang penyuluhan itu terabaikan ibu kadang. Kenapa demikian?
karena itu kekurangan pengetahuan terkadang. Jadi dengan adanya leaflet yang disediakan dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan, ibu-ibu bisa membaca bahan itu dan bacaannya ringan. Kalau buku ibu baca, buku abagis tabaku nak kamu ibu baca, mencari letak nah, tapi mencari leaflet itu mudah. Nah, sambil masak bisa dibaca sebentar. Jadi di bulan berikutnya ibu-ibu ikut tugas kader di meja ampe, diminta ditagih apa na ibu bawa batang leaflet yang mana. Ibu cerita lah model kau di buku kawan. Sehingga yang ibu dapat informasi, dan ibu-ibu yang lain mendapat pengetahuan dari cerita ibu tadi. Jadi tidak usah ibu merasa cameh mau cerita ke kawan. Apa perlu duduk nak cerita basuh awak tadi. Anak cara menyusui nama tu mulai kuat. Menyusui itu umur 0 sampai 6 bulan. Dia bertambah juga pengetahuan. Jadi seperti itu ibu. Kemudian yang kedua, buku gaya itu mungkinlah kamu ibu baca. Tapi pernah tidak dibaca. Contoh, anak usia 29 sampai 60 tahun, itu ada tentang kebersihan lingkungan. Apa yang mesti dilakukan? Ada orang tua membaca. Tapi dengan sekaligus kisah Meiko, ada namanya inovasi yang kedua, namanya GLIKAIA, Gerakan Literasi Buku KIA. Artinya gerakan literasi itu tidak hanya sekedar membaca buku KIA, tetapi berdiskusi buku KIA di situ, dipandu oleh kader. Jadi selain daripada leaflet, buku itu bisa juga tentang misal ibu hamil. Ibu hamil bisa baca tentang kehamilan. Oh, dalam selama masa kehamilan barangkali minimal diperiksa di Dinas Kesehatan sampai kali abilo saja bisa dapat informasi dari itu. Jadi ada sebuah apa namanya transfer pengetahuan. Bersama-sama kapan perlu ibu-ibu hamil kumpulkan sama-sama membaca tadi ini. Sudah membaca langsung bertanya ke bidan misalnya. Oh bu bidan itu apa makasih kami nak jaleh. Ini mini. Jadi jangan posyandu itu begitu anak ditimbang dapat PMP langsung pulang. Jadi nak ada pengetahuan yang bertambah. Jadi harapan awak muda itu artinya datang ke posyandu tidak sekedar pengetahuan bertambah atau anak ditimbang, tidak sekedar diimunisasi, tetapi ibu-ibu bertambah pengetahuan. Kalau ibu-ibu bertambah pengetahuannya, berarti bisa tercegah anak-anak itu dari bawah garis merah, stunting. Saya tahu di stunting. Anak yang kerdil karena gizi kurang, salah satu faktor penyebabnya. Nah itu jangan terjadi di lumpuh. Jadi kematian bayi itu 4 kematian bayi. Ini semestinya tidak ada. Mudah-mudahan di Timur Ganon ada bumi Korea. Jadi dengan inovasi ini harapan kami Pak Wali memang mesti kita kawal bersama. Sehingga setiap posyandu di Mogadang sudah punya satu inovasi. Ada si inovasi. Seperti satu keunggulan yang dimiliki oleh posyandu yang ada di Mogadang dibandingkan dengan di negara yang lain. Nah, ini satu poin ya. Nah, kemudian poin kedua, ibu-ibu bertambah pengetahuannya. Berikutnya terjadi pencegahan kematian bayi, kematian ibu melahirkan. Kemudian anemi pada ibu hamil tidak terjadi, angka stunting atau gizi buruk itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Ini harapannya. Jadi kami informasi sehat dan GLIKAIA, Gerakan Literasi Buku KIA, artinya membaca buku KIA dan berdiskusi tentang isi buku KIA. Nah, itulah 2 tahun atau 5 bulan itu tapi tidak tahu tentang isi. Ya, jadi kampi itu ibu nanti kader isi cie leaflet, buku cie leaflet
dan buku KIA masukkan dalam kop. Kemudian ibu-ibu apa tadi, leplek itu tidak boleh hilang, disuap dibawa balik. Jadi buku KIA ibu bawa mereka kemari, kemudian ibu di rumah disimpan. Bulan bisa ibu memayukan dengan kadar baik membantu. Wala mau coba. Ibu kadar harus dikawal. Tapi dah nangis tu. Tapi dah nangis tu. Ambil ada naik ada leh punya adik kau. Dia ambil suan yang abang lagi nak ambil. Itu harapannya Ini nak abang. generasi kita tidak ada generasi yang Ini nak apa ambil leh. generasi yang tidak unggul. Merah punya adik. Sebab apa? Tamu akan datang ini bersaingan sama Ini nak. ketat. Nah, kemudian pesan berikutnya, ibu-ibu, ini adalah new normal. Kalau new normal itu kita lari normal. Ini nak Tetapi abang tuan. datang ke posyandu itu memang disarankan untuk bawa sarung anak-anak yang tertimbang, pakai masker. Nah, kalau cuci tangan lah, cuci tangan. Dalam 2 bulan patah awak lama dari COVID sudah balik. Tambah. Kalau di Padang itu setiap hari terjadi penambahan balik angka penambahan. Nah, tapi kita di Limo Gadang mudah-mudahan tidak ada itu. Tetapi meskipun tidak ada, masyarakat awak tetap ada yang baik ke Padang, baik ke Painan, macam-macam. Jadi ketika nyupai bisa jadi kontak dengan orang yang positif. Nah, maka kita hati-hati. Memang awak nak melakukan perjalanan, tetapi dosa nak kita, kawan-kawan kita yang lain, dia bersalaman dengan orang, kemudian timbul risiko hanya menularkan ke awak. Nah, jadi kalau di Rusunawa memang awak lagi makan, tapi tidak ada orang yang letak di Rusunawa. Tidak ada, dia lagi makan. Kerajunya pun ibu, jam 9 pun disuruh senam. Kemudian dia lagi snack, dia lagi buah-buahan, tapi tidak seorang pun yang letak. Merasa di penjara di situ. Lama awak tinggal di rumah. Nah, apa supaya jangan terjadi dengan awak? Itu 3 hal yang dilakukan: cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Dan seluruh penanggung jawab program, termasuk Ibu Bikor, mohon ini dikawal. Saya nanti juga akan melakukan pengawalan terhadap inovasi ini. Ini sudah menjadi inovasi bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Sudah terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan dan didaftar nanti di Kemendagri. Nah, itu sudah milik Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi yang mengawal siapa? Kita semua. Masuk Pak Wali, kader-kader harus kita dorong ini, sehingga ini akan kita menginginkan terjadinya penurunan angka kematian tadi yang saya sebutkan bisa terwujud. Angka gizi buruk itu tidak ada di Limo Gadang karena beliau orang gizi. Jadi nanti penanggung jawab gizi juga harus punya peran. Gitu. Kalau perlu leplek diperkaya, ditambah. Namun di dinas kesehatan pun seperti itu akan anggarkan banyaknya leplek. Nah, kemudian ini untuk puskesmas Lumpo mungkin tidak seluruhnya bisa karena ada 600 buah baru. Mungkin Nikola di drop 100, di Malay 100. Nah nanti Nagari Lumpo itu bisa. Nah Nagari Lumpo kita katakan satu. Karena apa yang punya posyandu dan aku Pak Wali dan aku merespon artinya Pak Wali dulu kan Pak Wali di gue posyandu dia penumpang ke masyarakat. Nah di Limo Gadang salah satu yang respon ke gue posyandu sampai gua apa dia. Nah di Lumpo Induk udah itu pulau di gue lo posyandu. Alhamdulillah artinya wujud itu kita bersama-sama dukung itu dalam bentuk ini. Selain
ini ko Pak Wali, Ambo akan serahkan buku pedoman dari kesehatan anak untuk kader. Jadi kader jangan sampai kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ikulah membaca, ibu kader nak tambahin mungok. Nanti apa batuan yang dikecek ibu-ibu apa enggak? Anak kader tak tahu. Tak bisa mengoreksi. Nah ini ditambah nanti buku untuk kader. Ibu tidak nanti diserahkan kepada kader. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih dukungan kita yang luar biasa hari ini. Dan memang Limo Gadang itu selalu spirit is the best. Nah, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Komisi Kayasan Edukasi, Kesehatan dan Gerakan Literasi GLIKA ke Nagari Limo Gadang Lumpo untuk menjadi inovasi bagi Nagari Limo Gadang Lumpo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat kita yang ada di sini. Semoga ini kami terima dan semoga bermanfaat untuk nanti Nagari kami Limo Gadang Lumpo. Limo Gadang mantap. Kisi kami oke. Puskesmas Lumpo